Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur. Boleh lambaikan tangan, Pak? Ini dia. Boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dan untuk narasumber Kementerian PANRB kita yang kedua, inilah dia yang terhormat Bapak Irfan Firmansyah selaku CPNS Kementerian PANRB Angkatan 2013. Boleh minta tepuk tangan yang meriah, teman-teman job seeker. Nah, sekarang beliau akan memulai untuk presentasi. Mohon lebih tenang. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Begitu ya Pak ya. Silakan boleh langsung dimulai. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Tapi biasanya saya ketemunya bapak-bapak, jadi Bapak Ibu sekalian. Ini ketemunya yang muda-muda. Berarti adik-adik sekalian, terima kasih dengan kehadirannya ini. Tapi sebelumnya kita memulai acara ini, kami ingin menyampaikan salam reformasi birokrasi. Bersih, melayani, dan coba ulangi dulu. Kalau ada salam reformasi birokrasi, jawabannya bersih, melayani. Salam reformasi birokrasi, bersih, melayani. Kita coba lagi ya. Salam reformasi birokrasi, bersih, melayani. Terima kasih. Kebiasaan kita selama ini tentunya kita selalu akan ada hajatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik sekalian, yaitu tentang kita mencari tenaga kerja. Tentunya kami dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah menyiapkan segala hal yang sudah kita akan lakukan. Tetapi ada hal-hal yang terbaru dan terkini. Saya boleh berdiri ya, sedikit ya, karena nggak biasa duduk tuh. Ya. Di tahun ini kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi, di mana tahun ini kita sudah ada kedatangan tamu, yaitu tamunya undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di undang-undang ini dinyatakan bahwa kita di dalam aparatur pemerintah itu akan ada dua pegawai yang akan melaksanakan tugas di sana, adik-adik sekalian. Nah, pegawai yang mana? Pegawai yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Jadi nanti kita akan ada di instansi pemerintah itu dua pegawai, Bapak dan adik-adik sekalian. Nah, terkait dua pegawai ini, tentunya ada ciri-cirinya tersendiri, Pak. Ya kan? Kedua pegawai ini semuanya nanti diakui oleh negara. Ya kan, baik dia sebagai biasanya tentunya adanya penggajiannya, adanya pensiunnya, ada pembinaan karirnya. Nah, kedua-duanya ini diperlakukan dengan baik. Pertama, pegawai negeri sipil nanti semuanya akan mendapat status kepegawaiannya. P3K pun juga akan mendapat status kepegawaiannya. Nah, di kedua pegawai ini akan yang kita masukkan terpisah cara pembinaannya. Pertama, untuk PNS itu biasanya sudah berlaku selama ini adalah pegawai tetap. Untuk yang P3K, pegawai yang tidak tetap. Nah, ini diartikan ada pegawai kontrak, Bapak dan Ibu sekalian, untuk P3K. Nah, untuk kedua kegiatan ini, tahun 2014 ini kita merencanakan akan melakukan perekrutan untuk pengangkatan pegawai baru. Ya. Untuk kedua pegawai ini kita sediakan tahun ini 100.000, ya, 100.000 lowongan untuk menjadi pegawai ASN. Nah, itu terdiri dari, coba dilanjut. Lewat dulu. Lewat. Ya, ini pegawai ASN ini terdiri nanti jumlahnya ini Bapak dan Ibu sekalian, yaitu terdiri dari 100.000. 100.000 itu kita bagi dua, ya. Ada pegawai pusat, ada pegawai instansi daerah. Untuk yang di instansi daerah itu berjumlah 65.000.
Untuk yang di pusat berjumlah 35.000. Nah, yang 35.000 di instansi pusat itu terdiri dari untuk PNS 25.000, untuk P3K 10.000. Nah, di daerah itu yang tadinya 65.000 itu, yang 40.000 untuk PNS, yang 25.000 untuk P3K. Dari ketentuan ini nanti tentunya kita akan melakukan secara terbuka, yaitu perekrutannya di 25.000 dan di 10.000, baik di 40.000 dan 25.000 itu nanti setiap instansi yang sudah mengusulkan untuk perekrutan tahun ini akan kita lakukan apa? Kita sebutkan di sini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya diantaranya nanti ada jabatan-jabatan yang mesti dilamar di instansi pemerintah, ya kan ya? Jabatan-jabatannya di sini nanti jabatannya ada sekitar, untuk kita namakan di dalam undang-undang ASN, ada jabatan fungsional, ada namanya jabatan pelaksana. Yang jabatan pelaksana ini biasanya kita sebut dengan jabatan fungsional umum. Nah, untuk jabatan fungsional ini biasanya adik-adik sudah dengar itu ada guru, ya kan? Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ya kan? Ada auditor, ya kan? Ada pengawas tenaga kerja, ya kan? Ada mediator. Nah, ini nanti nih akan kita sebar ke seluruh instansi dari Sabang sampai Merauke dan 77 instansi itu, jabatan-jabatan ini. Nah, selain jabatan fungsional yang tadi berjumlah lebih kurang 129 jabatan fungsional, ada lagi yang jabatan fungsional umum. Jabatan fungsional umum ini nanti ada yang kita sebut biasanya pengadministrasi umum, pengelola kegiatan-kegiatan, baik pengelola anggaran, dan ada bendahara, ada pengadministrasi keuangan, ya. Nah, itu nanti akan kita buat formasinya, ya kan? Nah, rincian formasinya belum saat ini, Bu, ya. Rincian formasinya adik-adik Bapak Ibu sekalian nanti mungkin akan disampaikan ke masyarakat, yaitu sekitar bulan Juli. Jadi nanti bulan depan, ya, sekitar bulan Juli, tapi belum sekarang ini. Saat ini kita sedang menyusun rincian-rinciannya seperti apa. Jadi nanti kemungkinan yang baru ada rincian-rinciannya nanti sekitar bulan Juli. Nah, untuk mengetahuinya tentunya Bapak Ibu yang mestinya rajin nantinya membuka web pemerintah, ya. Web pemerintah diantaranya dari Menpan juga, yaitu ada menpan.go.id nanti, ya, itu nanti bisa dibuka ke sana. Nah, untuk pengisian ini tentunya kita akan ada cara-caranya tersendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya begitu ada pengumuman nanti akan ada pelamaran, ya kan? Begitu ada pengumuman akan ada pelamaran. Nah, untuk melamar ini Bapak dan Ibu harus teliti. Kira-kira instansi mana yang akan dilamar, ya kan? Kalau yang sebelumnya kita bisa melamar di seluruh instansi. Kalau yang sekarang tidak lagi. Kita hanya bisa melamar di satu instansi, ya kan? Jadi tidak bisa nanti melamar di Kementerian Keuangan, melamar lagi di Kementerian Perdagangan. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian nanti tolong teliti, ya kan, jabatan yang kira-kira memang cocok untuk adik-adik sekalian. Nah, nanti di melamar di satu instansi itu nanti dalam satu instansi itu kemungkinan akan membuka lowongan 4, 5 atau 6 jabatan. Nah, nanti begitu kita melamar di salah satu instansi, kemungkinan umpamanya Kementerian Keuangan umpamanya, ya. Dari Kementerian Keuangan ini nanti ada 4-5 jabatan, tetapi adik-adik nanti bisa memilih 3 jabatan, ya. 3 jabatan ini, tapi ada satu jabatan menjadi jabatan prioritas. Nah, itu nanti, ya. Jadi kita boleh seperti kita akan masuk perguruan tinggi, kita memilih satu perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi yang lain kan menjadi cadangan. Nah, ini nanti kita begitu kita masuk ke melamar di satu instansi itu ada jabatan-jabatan cadang lain yang kualifikasi pendidikannya sama, oh itu boleh dipilih nanti. Nah, ini akan kita kerjakan di
perencanaan SDM aparatur tahun ini. Ada lagi tentunya yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu terkait dengan persyaratan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jangan lupa nanti persyaratannya kita tentunya sesuai dengan brosurnya kita itu. Persyaratan yang pertama untuk menjadi PNS itu usia di bawah 35. Masih usia di bawah 35 enggak? Masih ya? Nah, usia di bawah 35 masih dimungkinkan untuk menjadi PNS. Tetapi kalau usianya sudah di atas 35, nah itu nantinya hanya ada satu kesempatan, yaitu untuk menjadi jabatan P3K. Tetapi untuk jabatan P3K, kita masih menunggu ketentuannya yang lebih lanjut. Nah, begitu nanti Bapak Ibu sudah melakukan pelamaran nanti ke salah satu instansi, nanti akan mendapat nomor ujian Bapak adik-adik sekalian. Begitu dapat nomor ujian nanti, setelah mendapat nomor ujian, baru nanti kita akan masuk ke tes. Ya. Nah, tes ini kita saat ini ternyata tidak lagi seperti tes yang selama ini Bapak Ibu adik-adik sekalian, yaitu tahun 2012 ke bawah, tetapi kita sudah menggunakan sistem semua, ya, yaitu cek jadi. Jadi semuanya, seluruh kementerian, seluruh daerah sudah harus menggunakan cash, ya. Sekarang sudah dicoba ya di belakang tadi. Jadi tidak ada lagi nanti instansi daerah yang menggunakan LJK, semuanya harus dengan cash. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian. Dan terkait nantinya pun juga, begitu kita sudah lulus tes nanti, kita akan ditempatkan sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Hati-hati, ini pun juga harus hati-hati, karena kadang-kadang jabatan yang kita lamar itu belum tentu di kota Bapak adik-adik. Jadi kalau ada pamannya yang jabat melamar pamannya guru di desa A atau desa B, jadi begitu lulus harus siap-siap ke desa itu. Jangan sampai nanti seperti tahun kemarin dia lulus di guru SD 001 di desa ini, begitu dia lulus dia lihat desanya di jauh, tidak siap. Jadi tolong ibu kenalin dulu jabatan yang akan dilamar, profilnya seperti apa, ya kan? Itu jangan lupa. Jangan sampai nanti begitu sudah lulus, sudah dapat DIP mengundurkan diri, ya kan? Kasihan yang akan menerimanya. Nah itu sudah kita buatkan dengan surat edaran Kementerian PAN, yaitu tentang informasi. Ya kemungkinan kita belum, mungkin akan kita atur bagi yang mengundurkan diri sudah mendapat NIP, nanti mungkin akan kita atur lebih lanjut lagi nanti hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, kira-kira itu sementara ini hal-hal yang dapat kami sampaikan ke adik-adik dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perencanaan SDM aparatur kita tahun 2014 ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Syamsyul, boleh minta tepuk tangan. Dan selanjutnya, ini adalah saksi bisu dalam perjalanan gimana susahnya bisa ikut tes CPNS. Nah, pasti udah teman-teman job seeker yang tahu juga, kalau misalkan kursi yang dibutuhkan 50 tapi yang daftar bisa sampai 1 juta. Benar? Iya kan? Nah, kita lihat ini adalah salah satu yang berhasil lulus maju ke babak selanjutnya. Kita langsung tanyakan saja bagaimana pengalamannya, begitu ya. Dan langsung saja ini dia Bapak Irfan Firmansyah. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ngomong ya, ternyata nggak bisu. Oke, saya mau sharing pengalaman aja. Mungkin saya termasuk salah satu orang yang berapa kali jatuh, berapa kali gagal untuk bisa masuk jadi PNS. Jadi umur saya 33 tahun. Saya lulus itu dulu dari Universitas Pajajaran tahun 2003. Lulus, saya langsung ada pembukaan PNS waktu itu. Hampir setiap tahun sampai tahun 2007 saya selalu ikutan tes. Gagal. Saya bingung, kenapa ya gagal dulu? Perasaan saya belajar tuh semua ketika saya baca bukunya, soalnya gampang.